Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Dian Eka Putra, Eskom Mkom yang telah menyaksikan video presentasi UTS Basis Data Lydia kali ini, dan terima kasih kepada semua orang yang telah menyaksikan UTS Basis Data Lydia pada saat hari ini. Perkenalkan, nama saya Lydia Ramatu Fitri. Di sini saya akan membawakan tugas UTS Basis Data, di mana Bapak Dian meminta untuk membuat dari tugas 1 sampai 5 dan menambahkan tentang normalisasi. Oke, baiklah, yang pertama, tugas pertama adalah apa itu database, sistem basis data, DBMS, dan kenapa kita memerlukan database. Baiklah, yang pertama adalah database. Database adalah kumpulan data yang terorganisir dan terstruktur yang dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Ini merupakan pengertian dari database. Jadi dia itu ada sekumpulan data yang dia itu sudah tersusun sangat rapi, terstruktur, dan dia itu bisa diakses dengan mudah, dikelola, diperbarui, di-delete, atau diapapun dengan mudah. Yang selanjutnya adalah sistem basis data. Sistem yang digunakan untuk mengolah database termasuk operasi seperti penyimpanan, pengambilan, dan pembaruan data. Yang selanjutnya adalah database management system. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah database termasuk operasi seperti penyimpanan, pengambilan, dan pembaruan data. Selanjutnya, kita memerlukan database karena database memungkinkan kita untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dengan mudah dan efisien. Database dapat mengurangi redundansi data dan konsistensi, sehingga data menjadi lebih akurat dan konsisten. Database dapat memudahkan pengaksesan data dan mengisolasi data. Database dapat membantu kesulitan suatu instansi yang pengolahan data masih menggunakan cara manual. Itu merupakan suatu hal yang kenapa kita memerlukan database gitu. Oke, selanjutnya tugas 2. Jelaskan 3 level baris data serta contohnya. Jelaskan hierarki organisasi dari database. Jelaskan contoh penggunaan database pada kehidupan sehari-hari. Untuk jawaban ini, Lydia nggak ngasih di slide ini, jadi Lydia pisah. Baik, untuk pertanyaan tadi, 3 level basis data. Yang pertama itu level fisik. Level yang terendah yang berkaitan dengan cara disimpan secara fisik di perangkat keras atau singkatnya mirip dengan cara penyimpanan data. Pada tingkat ini, aspek teknis termasuk lokasi penyimpanan, indeks, metode penyimpanan data dalam blok memori digambarkan dan ditentukan dengan rinci. Contohnya kayak kalau di database mahasiswa gitu kan ada file mahasiswanya, terus mungkin ada file perkuliahan, file dosen gitu. Yang selanjutnya yaitu level konseptual. Level yang sebenarnya kayak dia di tengah-tengah, yang secara abstrak menggambarkan struktur data tanpa memperhatikan detail teknis yang fisik tadi. Jadi dia kayak udah lanjut aja gitu. Atau singkatnya itu cara mengatur data secara keseluruhan tanpa memikirkan bagaimana cara disimpannya. Jadi level konseptual ini perhatian utamanya itu terhadap integritas atau tabelnya. Bagaimana entitas tersebut
berhubungan dalam basis data. Contohnya kayak pelanggan dan pesanan dalam database toko online, ataupun kayak mahasiswa dan mata kuliah dalam basis data kampus gitu. Ataupun di sini juga dia contohkan pasien dan rekam medis. Itu contoh database rumah sakit. Yang ketiga yaitu level pandangan pemakai. Level ini berhubungan langsung dengan pengguna dan menentukan tampilan data yang dilihat oleh pengguna, atau singkatnya cara menampilkan data yang relevan bagi pengguna akhir. Contohnya tampilan laporan keuangan di mana seorang akuntan melihat laporan keuangan bulanan dalam bentuk tabel dan grafik menjelaskan pendapatan, pengeluaran, dan laba perusahaan. Dan selanjutnya adalah hierarki organisasi dari database. Yang pertama database adalah kumpulan data yang diorganisir dengan baik di dalam sistem komputer. Tujuan utama dari database adalah untuk mengolah, menyimpan, dan mengambil informasi dengan cara yang efisien. Data dalam database diatur dalam tabel yang terdapat hubungannya antara data tersebut untuk mempermudah pengguna. Jadi, di dalam database ada tabel unit dasar penyimpanan data dalam basis data. Kolom adalah karakteristik yang disimpan dalam sebuah tabel, dan baris adalah satu set data yang terkaitan dalam sebuah tabel. Selanjutnya adalah tadi itu pertanyaannya, jelaskan contoh penggunaan database pada kehidupan sehari-hari. Kalau dari tugas dia yang kemarin itu sistem informasi kuliah pada universitas. Universitas menggunakan basis data mengelola informasi mahasiswa dan dosen. Sistem manajemen tokohnya seperti kayak Budiman, Citra gitu. Toko besar menggunakan basis data untuk mengolah inventaris. Inventaris itu kayak pergudangan itu, penyimpanannya lah, penyimpanan barangnya, terus harga, riwayat pembelian pelanggan. Yang selanjutnya ada sistem manajemen pada rumah sakit. Rumah sakit menggunakan basis data untuk mengolah rekam medis pasien yang ditemu, informasi staf seperti dokternya atau karyawannya. Lanjut ke tugas ketiga, jelaskan simbol yang ada pada RD dan contoh. Jelaskan apa saja bentuk hubungan yang ada pada RD dan contoh. Jelaskanlah sebuah RD yang terjadi pada kegiatan sehari-hari. Yang pertama, jelaskan simbol yang ada pada RD dan contoh. Yang pertama, entitas atau entity adalah abstraksi yang mewakili objek, konsep, atau elemen yang penting dalam dunia data. Entitas dalam RD juga merupakan objek yang relevan dalam basis data. Contohnya itu identitas mata kuliah. Kode mata kuliah primary key-nya sebagai kode unik yang mengidentifikasikan setiap mata kuliah. Yang selanjutnya adalah nama mata kuliah, terus jumlah SKS-nya dan sebagainya. Dan contoh lainnya itu identitas dosen, pengajarnya gitu, ada NIP-nya sebagai primary key dan ada nama dosen, gelar, dan sebagainya. Selanjutnya adalah identitas lemah atau weak entity. Tipe identitas dalam desain basis data yang tidak memiliki kunci utama yang unik secara mandiri. Identitas lemah adalah jenis identitas dalam basis data yang tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya identitas lemah itu daftar kehadiran, memerlukan hubungan dengan identitas yang kuat seperti mahasiswa, memiliki kata kunci utama unik seperti name untuk memberikan pada setiap daftar kehadiran.
Dengan kata lain, daftar kehadiran bergantung pada mahasiswa sebagai pemiliknya untuk mengindikasi dengan unik. Selanjutnya adalah relasi. Relasi dalam ERD menggambarkan bagaimana entitas berhubungan berinteraksi satu sama lain dalam konteks basis data. Di sini kayak gambarnya tuh tempatnya. Siswa bernama Rian ingin mengambil mata kuliah web. Dalam ERD relasinya mendaftar mata kuliah atau kayak mengambil mata kuliah bisa juga itu. Dan selanjutnya identifying relationship. Hubungan identitas adalah tipe relasi dalam entity relationship diagram atau RD yang berhubungan identitas lemah dengan identitas kuat dan memainkan peran yang penting dalam indikasi identitas lemah itu sendiri. Langsung aja ke contohnya, yaitu kayak hubungan pendaftaran mata kuliah antara mahasiswa dan mata kuliah. Mahasiswa adalah identitas kuat dengan kunci utama berupa NIM. Mata kuliah identitas kuatnya adalah kunci utama berupa kode mata kuliah. Hubungan pendaftaran mata kuliah adalah hubungan identitas yang menggambarkan bagaimana mahasiswa mendaftar untuk mengambil mata kuliah tertentu. Namun dalam hubungan ini, NIM dari mahasiswa dan kode mata kuliah dari mata kuliah juga digunakan sebagai bagian dari kunci utama pendaftaran mata kuliah. Yang selanjutnya atribut. Atribut dalam basis data adalah informasi terkait identitas. Misalnya kayak di mahasiswa ini kan ada NIM, nama, tanggal lahir, alamat. Kayak di dosen juga ada NIIP dan atau nomor induk pegawai, nama, gelar, mata kuliah yang diajarnya. Selanjutnya itu atribut kunci. Atribut kunci adalah atribut yang digunakan untuk mengindikasi identitas secara unik dalam basis data. Jadi atribut kunci ini merupakan primary key-nya. Kayak contoh dalam tabel data mahasiswa, kunci utamanya adalah name atau pada itu identitas dosen, kunci utamanya itu adalah NIP. Selanjutnya atribut multinilai adalah atribut yang dapat memiliki beberapa nilai atau kumpulan nilai untuk setiap identitas dalam basis data. Contohnya itu mata kuliah pilihan pada identitas mahasiswa. Mahasiswa dalam beberapa program kuliah dapat memilih beberapa mata kuliah pilihan tambahan yang tidak termasuk dalam program pokok mereka. Nah, kalau dalam kuliah itu kita bisa ngambil tambahan tuh. Nah, program mata kuliah pilihan itulah yang disebutnya atribut multinilai. Yang selanjutnya itu atribut komposit adalah atribut yang bisa dibagi menjadi bagian lebih kecil dengan makna sendiri. Di sini atribut komposit ini adalah alamat. Alamat ini kan bisa dibagi ke jalan, kota, negara. Kadang juga diminta kode pos macamnya kan, nomor lah gitu, nomor rumahnya juga bisa kayak dipecah-pecah gitu menjadi kayak kecamatan dan sebagainya gitu. Yang selanjutnya atribut derivatif. Atribut derivatif adalah atribut yang nilainya dihitung dari atribut lain dalam entitas. Contohnya usia mahasiswa. Usia seorang mahasiswa dapat dihitung berdasarkan atribut tanggal lahir dan tanggal saat ini. Ini bukan informasi yang disimpan dalam database, tetapi dihasilkan secara otomatis saat diperlukan. Yang selanjutnya total percentage of E2 in R. Dalam hubungan
R sebagai total E2 in R, berarti bahwa setiap identitas dalam set E2 harus berpartisipasi dalam hubungan R. Dengan kata lain, setiap identitas E2 berhubungan setidaknya dengan satu instansi di E1 melalui hubungan R atau singkatnya partisipasi total E2 dalam hubungan R, berarti setiap E2 harus terlibat dalam R. Contohnya dalam basis data universitas, jika kita memiliki identitas mahasiswa E1 dan mata kuliah E2 serta daftar adalah R, partisipasi total E2 dalam R berarti bahwa setiap mata kuliah E2 harus memiliki mahasiswa E1 yang mendaftar di dalamnya. Dengan kata lain, tidak ada mata kuliah tanpa mahasiswa. Yang selanjutnya adalah kardinal ratio atau N-1 for N, pokoknya seperti ini itu saja. Nah, nyebutnya yaitu rasio kardinal 1 ke N, berarti bahwa untuk setiap instansi E1 dapat ada banyak instansi E2. Contohnya guru. Guru memiliki atribut NIP, nama, dan sebagainya. Mata pelajaran E2. Mata pelajaran memiliki atribut kode pelajaran, nama, mata pelajaran. Hubungan mengajar. Rasio kardinalitasnya adalah 1/N. Artinya, setiap guru dapat mengajar banyak mata kuliah. Yang selanjutnya, jelaskan apa saja bentuk hubungan pada RD dan contohnya. Yang pertama, one-to-one atau 1-ke-1. Ini adalah jenis hubungan di mana satu entitas terhubung dengan tepat satu entitas lain. Hubungan antara orang dan SIM contohnya. Satu pengemudi, pasti satu SIM-nya gitu. Yang selanjutnya, ini perabulan soalnya. Oke, made to one atau banyak ke satu identitas. Kayak kalau di sini dia buatnya mobil tanpa milik. Ini juga bisa kayak perkuliahan. Itu perkuliahan kan diajar banyak perkuliahan gitu, diajar oleh satu dosen gitu. Itu bisa juga dan sebagainya. Oke, lanjut ke many to many gitu, atau banyak ke banyak. Hubungannya antara mahasiswa dan mata kuliah, di mana mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Banyak mahasiswa juga dapat mengambil banyak mata kuliah. Yang selanjutnya adalah hubungan identitas relationship, pokoknya hubungan yang menghubungkan identitas lemah dengan identitas kuat, di mana atribut dari identitas kuat juga digunakan sebagai bagian dari kunci utama identitas lemah. Contohnya, hubungan pendaftaran mata kuliah yang kita sebutkan di atas juga ada tadi. Hubungan antara pendaftaran mata kuliah sama mahasiswa dan mata kuliah, atribut NIM dalam mahasiswa dan kode mata kuliah dalam mata kuliah digunakan kunci utama untuk pendaftaran mata kuliah. Yang selanjutnya, hubungan sendiri. Suatu identitas terhubung dengan dirinya sendiri. Contohnya dalam organisasi, hubungan antara karyawan dan atasan, di mana setiap karyawan memiliki atasan yang juga adalah karyawan dalam perusahaan tersebut. Buatlah sebuah RAD yang terjadi pada kegiatan sehari-hari. Kalau untuk yang dia buat ya seperti ini, ada mobil di mana ini mobil ada identitasnya, atributnya mirip,
plat nomor dan tahun. Yang kedua adalah pemiliknya, yaitu ada BPKB-nya, ada STNK-nya sebagai atributnya. Di sini dia nggak ada jelasin hubungan ininya, tapi kalau analisanya satu mobil memiliki satu pemilik juga. Nggak bisa dia banyak pemilik karena satu mobil ini pasti hanya memiliki satu surat. Jadi itu yang di surat itulah tertera siapa pemiliknya. Selanjutnya kita masuk ke tugas keempat. Silakan dibuat contoh RET dalam dunia perkuliahan dan jelaskan bentuk relasi yang terjadi antara entitas. Jadi ini contoh yang dia buat, di mana di sini ada mahasiswa, terus atributnya ya bisa dilihat ada NIM, prodi, nama, alamat gitu. Dan yang selanjutnya ini dosen yang ada atributnya ini bisa dilihat ada nama, NIP, alamat dan jabatannya. Selanjutnya adalah mata kuliah. Mata kuliah ini memiliki kode MK, nama MK, SKS, Mister gitu. Yang selanjutnya adalah perkuliahan, memiliki kode MK, NIM, dan nilai. Identitas mahasiswa memiliki PK NIM, identitas dosen memiliki PK INID, dan identitas mata kuliah memiliki PK kode MK, identitas perkuliahan PK-nya NIM, dan kode MK. Relasi mengambil memiliki FK kode MK di identitas mata kuliah. Relasi mengajar FK kode MK dan di identitas mata kuliah NIM di identitas perkuliahan. Relasi memiliki FK kode mata kuliah di identitas perkuliahan, dan relasi mengambil adalah satu ke banyak, yaitu satu mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliahan. Untuk mengajar itu satu juga, semuanya satu ke banyak sih relasinya. Bisa kita lihat dari sini. Ini satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah dan satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Satu dosen mengajar banyak perkuliahan. Satu mata kuliah dapat memiliki beberapa perkuliahan. Masuk ke tugas 5 ya. Kita lihat tugas 5, model basis data. Jadi tugas 5 ini tentang model basis data. Jadi di sini Lydia ngebuatnya data dosen, di mana diisinya ada NIP nih, NIP ya, pula. Nama dosennya, kalau di sini contoh Kamela dia, terus mata kuliah yang diajarnya. Di sini juga ada contoh lain dengan nama-nama dosen yang udah Lydia buat gitu. Jadi kalau data file ini lebih sederhana gitu. Jadi berupa baris saja atau berupa kayak tabel aja, sederhana pokoknya. Yang itu ada data mahasiswa juga. Jadi dia ini merujuk dari RET yang dia buat tadi. Itu kan dia buat aja jadi tugas untuk model basis datanya. Yang selanjutnya itu data mahasiswa, di mana diisi dengan NIP, nama, prodi, dan jenjang pendidikan. Di sini ada NIP-nya, terus nama mahasiswanya, terus dia jurusan apa gitu, prodinya apa gitu, jenjang pendidikan yang dia ambil tuh apa, S1 kah, S2 kah.
Ada kode mata kuliah. Nah, ini yang dia buatkan sebagai bentuk tabel. Ada kode MK 1, 2, 3, 4, itu nama MK-nya grafika, semester 3 SKS. Nah, selanjutnya kita masuk aja ke hierarki. Jadi, data hierarki ini lebih ke kayak silsilah hidup gitu. Kayak dia bertingkat-tingkat gitu. Yang hierarki ini kalau dia buat ini ada dosen yang mengajar, dia mengajar 2 mata kuliah di sini. Dalam mata kuliah ini terdapatlah mahasiswa-mahasiswa yang diajarnya gitu. Dan mereka ini seperti bisa dilihat. Dan selanjutnya kalau jaringan ini hampir sama seperti hierarki sebenarnya, cuman dia itu ada penghubung. Nanti kita lihat. Oke, selanjutnya itu jaringan di mana seperti tadi juga ada di sini kepalanya itu dosennya. Terus ini mata kuliahnya di urutan kedua. Di mana di sini mahasiswanya misalnya kayak ini. Ini si Anes bisa mengambil mata kuliah di web programming. Dan ini si Mahaleca dan Seja itu bisa ngambil di basis data juga. Di jaringan ini kayak ini bisa berhubungan di sini juga gitu. Nah, yang selanjutnya adalah relasional. Relasional ini kalau dari RD yang dia buat itu seperti ini, ada mahasiswa mengambil mata kuliah. Mata kuliah itu diampu oleh dosen atau diajar oleh dosen. Terus mata kuliah memiliki perkuliahan. Dan yang selanjutnya itu kita ke tugas 6. Tugas 6, normalisasi. Jadi normalisasi ini menormalkan supaya nggak ada anomali juga. Atau bisa kita lihat di sini. Normalisasi adalah proses pengelompokan atribut data membentuk identitas sederhana, non-redundant dan fleksibel dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Normalisasi database merupakan salah satu aspek yang penting dalam perencanaan database. Tujuan normalisasi adalah untuk menghilangkan redundasi data, meningkatkan integritas data, dan meningkatkan efisien query-nya. Di sini nanti dia akan menyertakan untuk caranya di exam. Baiklah, sebelumnya Lydia lupa, Lydia jelasin dulu tentang tabelnya. Di sini Lydia ada data toko PHP. Mana di sini ada penjualan atau tabel jualnya gitu. Ini bentuk normal 1 atau 1 NF. Di sini ada kode jual, tanggal, kode barang, nama barang, harga, kode pelanggan, nama pelanggan, jumlah pembeliannya. Di sepanjang tabel ini belum tabel yang optimal untuk suatu data gitu. Belum normal dan ini anomali. Kenapa dia bilang seperti itu? Karena di sini nggak ada yang bisa dijadikan PK, nggak ada yang unik, nggak ada yang pokoknya nggak ada yang bisa dijadikan PK. Seharusnya bisa sih kalau ini ada kode barang, ada kode pelanggan itu bisa jadi PK, tapi ini nggak bisa karena seharusnya yang kalau dijual ini kodenya itu kode jual. Cuman di sini datanya ini ada yang double. PHP 01, PHP 01. Dimana ini nggak unik. Dan juga ini dia katakan nggak normal atau masih anomali atau masih membingungkan gitu, nggak bisa diakses dengan mudah, nggak bisa diapain dengan mudah gitu, diupdate dengan mudah, di delete,
Karena kalau seandainya dia pengen ganti PHP 01 ini jadi PHP berapa gitu, itu nggak bisa, bakal kehapus nih. Kalau dia misalnya pengen menghapus ini ya, ya hapus nih satu ini ya. Jadi kayak data itu ya tuh. Selanjutnya ke bentuk normal 2, di mana di sini data yang panjang ini kita bagi jadi 3, di mana ada barang sama jual terus pelanggan. Di sini ini udah untuk tabel barang ini udah betul, di mana ada PK-nya di sini yaitu kode barang, dan di sini ada pelanggan untuk kode pelanggannya gitu sebagai PK dari pelanggan. Dan ini untuk tabel jumlah ini belum ada primary key-nya. Kenapa gitu? Karena ini dua data ini masih double. Dan satu lagi ini udah ada FK-nya yaitu kode barang sama kode pelanggan. Apakah ini udah optimal gitu atau gimana? Udah bisa dimasukkan gitu? Ini nggak bisa, masih harus dipecah lagi jika bentuk normal ketiga atau 3NF. Yang dimana di sini ada 4 tabel, yang pertama barang, pelanggan, jual, detail. Dimana kalau di barang ini PK-nya kode barang, ini pemilik yang paling uniknya gitu, PK-nya. Atau kode paling uniknya gitu. Di sini pelanggan itu kode pelanggan, dan dijual ini PK-nya kode jual. Ini udah ada tabel kode jualnya, di mana ada kode jual, tanggal jualnya sama kode pelanggannya. Kode pelanggan di sini merupakan PK, efek FK ya, bukan PK. Maaf. FK di mana ini kan di sini dia primary key. Tiba di sini dia akan jadi FK karena untuk menghubungkan tabel ini. Dan yang selanjutnya adalah detail jual atau detail penjualannya ini. Yang dimana ada kode jual. Kode jual ini sebagai primary key dan juga sebagai FK-nya di sini. Dan kode barang juga seperti itu, dia FK, dia primary key juga. Dan ini jumlah pembeliannya. Untuk data ini bisa kita masukkan ke Excel karena ini udah optimal, udah jelas yang mana PK-nya, yang mana FK-nya, terus datanya nggak anomali, datanya sudah jelas. Kalau untuk ke Epson itu kita buka Epson-nya dulu. Epson gitu. Terus Apache kita hidupin sama MySQL. Buka Chrome. Kalau udah hidup, otomatis biasanya udah langsung ya. Nah, localhost, Exam, terus kita pakai directory, terus php admin. Sebenarnya bisa langsung kayak ini localhost php admin, cuman dia mau jelasin agak kita jadi. Terus kita buat di sini database barunya tokoh PHP, create. Dan itu dia mau buat tabel apanya. Yang pertama itu kita lihat tadi adalah barang, dimana barang ini kode barang, nama barang, dan harga. Yang pertama adalah barang, dia tiga kolom. Nah, yang pertama itu kode barang. Dia pilihnya karakter. Kenapa karakter? Karena dia terdiri dari data ini kan bisa dilihat ada karakter di sini, ada
huruf ada angka gitu ya, suatu karakter gitu. Jadi di sini PHP B1 berarti 5 buah chart, terus followingnya itu 5. Terus di sini lanjut ke nama barang. Nama barang di sini varchar. Kenapa dia pakai varchar? Karena kalau untuk yang cut huruf ini terpanjang atau gimana, lebih baiknya Lydia saring pakai varchar. Di sini Lydia buat aja 20. Terus 6 yang selanjutnya itu harga barang. Ya, tadi buat di sini datanya itu harga aja ya. Berarti harga kita di sini. Kalau di harga ini dia pakai integer dan di sini untuk nominalnya itu ya isi aja valuenya terus keluar aja gitu. Terus untuk kode barang ini merupakan atribut, maksudnya itu dia nggak boleh nol gitu, nggak boleh, pokoknya dia harus terisi primerinya ini. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa langsung aja save di sini dan nanti akan paste. Nah, nih udah ada tanda ini sebagai primary PK-nya gitu. Itu nilainya ada itu ya seperti ini, kayak sampai 25.000 kayak sampai 25.000 dan kita buka raw insert to crazy code yang sukses ya. Kita lihat di select select agak dia belum masuk kelas masalah. Ini udah ketampilkan ada kode barang, nama barang, harga. Udah itu kita lanjut buat tabel berikutnya. Yaitu yang selanjutnya itu pelanggan aja kita masukin. Pelanggan dokumen dua ya. Pelanggan dua ya kan? Nah ya pelanggan dua. Jadi di sini ada kode pelanggan ya. Datanya di sini data kode pelanggan terus nama pelanggan. Kalau untuk ini sama seperti tadi, Lydia pakainya cat. Terus kita hitung tadi berapa itu? Nilainya 5
bebas sih kalian mau ngisi berapa. Kalau dia paling 30 atau 20 aja. Terus lanjut, ini voucher biasa, ini 5, ini vouchernya 20 aja. Terus kode pelanggan ini kita terus kita indekskan dia primary. Nah, kita indekskan dia primary. Dan tuh kita udah langsung di save aja, dia bakal otomatis tersambung. Nah, ada kan keluar kuncinya kan, karena dia tuh primary. Lanjut ke SQL tadi. Nah, ini loh. Soalnya tadi PHP apa ya? PHP P1, PHP P2, PHP P3 di dia Ian sini. Oke. Sebenarnya bisa buat PHP P1 itu P1 ya, P1 dan itu ini namanya Lydia. Oke, selanjutnya itu selanjutnya itu PHP P2 P2 itu namanya Ian tadi, Ian. Nah, lagi sebenarnya bisa ditulis ke bawah sih, cuman itu pengennya manjang aja gitu karena lebih enak aja gitu. Udah itu kali selanjutnya itu PHP P3 di PHP yang susah. Nah, udah itu namanya di sana Cindy tadi. Terus kita tutup flownya. Nah, setelah kayak gini, paling nggak ada tanda merah ya kan? Tadi itu kelebihan kutipan. Kita insert, dia sukses. Ya, kita lihat di sini. Gampang searchnya astagfirullah. Nih, nih. Nah, aku hadiahkan ada PHP P1, PHP P2, PHP P3, namanya ada Lydia Ian Cindy. Oke, lanjut lagi ya. Untuk pemberian kode primeriknya nanti aku kasih tahu juga caranya. Tadi kan primary semua tuh. Lanjut ke tabel apa kita lagi, guys? Jual aja kan. Nah, sekarang aku mau jelasin rincian. Kode jual itu ada dijual ada kode jual, tanggal jual sama kode pelanggan. Kita masuk ke sini. Baju lagi new, terus aja jual. Terus dia ada tiga kan tadi. Min 1 dikurangi 2. Nah, yang 3 dia tadi itu kode jual. Itu dia tetap pakai chart ya, kalkul. Itu berapa sih? Nah, di sini itu tanggal TGL aja. Nah, kita jual kode pelanggan. Kode pelanggan. Nah, kalau yang untuk tanggal jual ini kita ya pakai tab seperti biasa. Terus yang untuk ini kita pakai cat juga. Nah, jawabannya cat kan. Nah, ini sebagai primary.
PK-nya PK, terus ini belinya. Nah, guys ya, susah. Nah, sudah jadi di SQL kan insert, ini kita masukkan si kode jualan tadi PHP 01, value-nya yang kedua itu 26 bulan 11 2023. Terus yang di sini PHP P1 ya. Jadi banyak orang yang sukses. Kita lihat di sini, select. Nah, ini data udah ke input semua ya, yang di dalam tabel tadi udah ke input semua. Udah ke input semua. Kalau untuk menjadikan dia itu relation FK-nya gitu, itu kita ke sini ya, relation view, kita add kolom, add pokoknya yang mana gitu. Karena di sini PK-nya itu kode pelanggan, PHP, tabelnya pelanggan. Nah, kalau dia ada, dia bakal langsung muncul. Nih, pure sukses, pokoknya gitulah tulisannya. Dia bakal ada kunci warna silver gitu, atau warna abu-abu, sebagai tanda bahwasannya dia ini adalah FK. Oke, kita lanjut ke tabel berikutnya, yaitu tambahkan dulu 1, terus, dan ini kita aja pakai kita. Kalau mau buat itu tinggal gitu, tapi aku lupa aja. Itu ada masuknya kode jual, kode barang. Yuk, rapi. Kode jual, kode barang. Ini itunya, tipenya itu catat di cat, mana cat ya? Tipe datunya cat. Nah, untuk folio-nya 5 dan 5. Dan ini mulai kita centang seperti biasa. Ini primary, karena di sini primary ada 2 ya. Ada 2 tuh. Juga primary. Dan dia juga merupakan FK, jadi dia kayak dia primary, dia FK gitu. Udah itu ini jumlah pembelian. Kalau di sini jumlah pembelian jumlah aja lah, dia nggak terlalu juga detail atau benar. Nah, 10. Selanjutnya udah kan semuanya, save kan, save. Karena kita mau kerja di akhir untuk PK-nya, jadi kita masukin aja langsung. Kita ambil di sini kode barang, di barang. Nah, itu langsung ya, save. Dia bakal langsung jadi ternyata. Nah, selanjutnya yaitu kita lagi masukin total. Ini udah ada nih 2. Atau main satu lagi, yaitu kode jual di jual. Nah,
Sukses, sukses. Kita ke SQL nya lagi, kita insert itu ya sudah itu coba saja. Oh, berarti PHP ketiga ketiga jangan fokus oke 03 2 ini milik D2 kita mau melihat itu. Ih, udah sesuai kan sama data yang tadi. Ini dia. Nian. Sekarang kalau mau kita melihat ini ya, kita toko PHP. Kembali ke nih. Ya, dia saling berhubungan kan, kayak dijual sama aku dijual, tolnya sama ini, pokoknya dia udah saling berhubungan. Ya seperti inilah hasilnya nanti, hasil akhirnya ngelihat ini rahasia kesini, ini kesini. Segitu aja dari Lydia untuk examnya. Terima kasih dan sampai jumpa.